Assalamualaikum sahabat muslim dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tokoh Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Perjuangan Sunan Gresik diawali dengan kedatangannya bersama rombongan ke Gresik, daerah di Jawa Timur, pada tahun 1371 Masehi. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Di kalangan pedagang, beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh yang jujur dan berkepribadian luhur, ramah terhadap sesama, yang tidak membedakan antar umat beragama. Beliau juga tidak menentang secara frontal atau tajam budaya dan adat istiadat yang ada, meskipun sebenarnya adat tersebut bertentangan dengan agama Islam. Akan tetapi, Sunan Gresik menggunakan pendekatan masyarakat dan kekeluargaan. Dengan pendekatan seperti itulah beliau mendapat simpati dari masyarakat, sehingga satu demi satu penduduk setempat tanpa paksaan sedikit pun masuk Islam di hadapan Sunan Gresik. Sunan Ampel merupakan anak dari Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi. Sunan Ampel hidup pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Brawijaya, Sunan Ampel pun dipanggil oleh Brawijaya untuk mendidik dan mengatasi kemerosotan moral pada kerajaan. Dan akhirnya, Sunan Ampel pun memiliki pengaruh yang cukup kuat di Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel memiliki ajaran utama yang bernama Moh Limo, yang berisi moh main, yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib, dan memasang taruhan. Yang kedua, moh ngombe, yaitu tidak mau mabuk, minum minuman keras, dan mengonsumsi tuak atau arak. Moh maling, yaitu tidak mau mencuri dan mengambil barang yang bukan miliknya. Moh madat, yaitu menolak untuk merokok, menggunakan narkotika, dan hal lain yang memabukkan. Dan yang terakhir adalah moh madon, yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Sunan Ampel menyampaikan ajaran tersebut dengan cara yang lembut dan tanpa paksaan, dengan cara mengundang dan bukan menyuruh. Sunan Bonang merupakan anak dari Sunan Ampel dan juga Dewi Chandrawati yang lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang mempelajari ilmu agamanya dari pesantren Sunan Ampel, ayahnya sendiri, dan memperdalam ilmunya sampai ke Pasai. Selesai belajar ilmu agama di Pasai, beliau pun kembali ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang berdakwah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Rembang, Lasem, dan Tuban. Sunan Bonang memanfaatkan salah satu alat musik tradisional Jawa Timur, yaitu bonang. Kreativitas Sunan Bonang dalam memainkan alat musik tersebut membuat masyarakat tertarik padanya. Setelah terbiasa mendengar permainan bonang, beliau berkesempatan untuk berdakwah, dan masyarakat pun akan menerima ajaran agama Islam yang ia bawa. Sunan Bonang juga pandai membuat suluk, yaitu prosa atau puisi-puisi
yang kemudian dilantunkan dengan iringan Bonang. Salah satu suluk terkenal yang diciptakan Sunan Bonang adalah suluk Tombo Ati. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Beliau adalah salah satu putra Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama kepada ayahnya Sunan Ampel di Surabaya. Sunan Derajat memiliki ajaran utama, yaitu catur piwulang, yang berisikan paring teken marang wong kang kalunyon lan wuto, yang artinya memberikan tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang wong kang kaliren, yang artinya memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang wong kang kawudan, yang artinya memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, paring payung marang wong kang kodanan, yang artinya memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Pesan dari catur piwulang itu adalah semua umat Islam untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongannya. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung dan juga Syarifah. Beliau lahir pada tahun 1500 Masehi. Selain memperdalam ilmu agama Islam melalui ayahnya, beliau juga belajar ilmu agama kepada Kiai Telingsing dan juga Sunan Ampel. Salah satu keinginannya adalah menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang masih menganut agama Hindu-Buddha. Beliau berhadapan dengan masyarakat yang taat kepada kepercayaan lamanya dan sulit untuk diubah. Namun, berkat kesungguhan dan ketekunannya, beliau dapat mengubah masyarakat yang beragama Hindu-Buddha menjadi pemeluk agama Islam. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunan Bonang. Antara lain, yaitu tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaan lamanya. Dan jika ada tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat, maka Sunan Kudus berusaha untuk merubahnya dengan perlahan. Lalu, beliau mengembangkan prinsip tuturi handayani, yaitu turut membaur, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip tuturi hangiseni, yaitu perlahan-lahan memberikan nuansa Islam di dalamnya. Kemudian, beliau juga tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap tindak kekerasan. Dan juga, Sunan Kudus berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran agama Islam. Sunan Giri lahir di Blambangan, daerah di Banyuwangi, sekitar tahun 1442 Masehi. Sunan Giri merupakan anak dari Maulana Ishak yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik, dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Saat remaja, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian, beliau bersama dengan Sunan Bonang pergi ke Pasai dan memperdalam ilmu agama Islamnya di sana. Setelah merasa cukup ilmu,
beliau pun memutuskan untuk membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti, daerah di selatan Gresik. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri dilakukan dengan berbagai metode, yaitu pendidikan, politik, dan kebudayaan. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang ahli dalam politik ketatanegaraan. Dalam bidang budaya, Sunan Giri menciptakan tembang-tembang seperti Asmaradana, Pocung, Padang Bulan, Kulo Ganti, dan Cubla-Cubla Suweng. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta, dan juga ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga mengenalkan Islam dengan cara yang sangat lembut dan juga tanpa adanya paksaan sedikit pun. Beliau menyebarkan ajaran agama Islam ke masyarakat setempat dengan memasukkannya ke dalam budaya lokal. Salah satunya adalah melalui kesenian wayang. Sunan Kalijaga sangat mahir menjadi dalang dan menggelar pertunjukan wayang. Beliau bahkan memiliki beberapa julukan, yakni Ki Dalang, Sido Branti, Ki Dalang Kumendung, Ki Dalang Bangkok, dan Ki Unehan. Selain menjadikan kesenian wayang sebagai sarana dakwah, Sunan Kalijaga juga menggunakan gamelan, seni ukir, serta seni suara. Beberapa tembang populer ciptaannya adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul yang berisikan pesan moral keislaman. Sunan Muria lahir sekitar abad ke-15 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Sarah. Sunan Muria melakukan dakwah dan penyebaran Islam di pantai utara Jepara. Beliau berdakwah di sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Sunan Muria terbiasa menggunakan keahliannya dalam bidang seni untuk berdakwah. Metode dakwah yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan gamelan dan juga wayang kulit sebagai sarana dakwahnya. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan juga tembang kinanti yang mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau adalah putra dari Syarif Abdullah dan juga ibu yang bernama Nyai Roro Santang. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati memperdalam ilmu agama dengan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan juga Syekh Ataulahi Sadzili di Mesir. Kemudian, beliau melanjutkan ke Baghdad. Beliau pun kembali ke tanah Jawa saat berusia 27 tahun dan menetap di Cirebon. Beliau diangkat menjadi penguasa Kesultanan Cirebon, menggantikan ayah mertuanya yang bernama Pangeran Cakrabuana. Ragam metode dakwah Sunan Gunung Jati adalah: yang pertama, metode Mu'idlah Hasanah atau
nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua, metode al-hikmah, dengan menggunakan cara-cara yang bijaksana. Yang ketiga, metode tadarruj atau berjenjang. Yang keempat, metode talawun, yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Yang kelima, metode musyawarah, yang dilakukan untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Dan yang terakhir adalah dengan membentuk kader dai. Sunan Gunung Jati juga memberikan banyak corak kebudayaan lain dalam ornamen dan arsitektur pada Kerajaan Cirebon. Dan itulah penjelasan singkat mengenai Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.